Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, we meet again in English class with me, Mrs. Lydia. Today, I just want to sharing about not sharing. I just want to discuss about the review test, formative test in the LKS. Ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang materi dan saya minta untuk tugas-tugas, maka sekarang saya mau bahas tentang soal-soal. Oke, sebelumnya how's it going? Okay, I'm here, alhamdulillah, I'm fine and I'm well here, and I hope you all going fine and happy, ya. Untuk pembahasan kali ini saya minta kalian untuk bahas LKS kalian di halaman nomor 7 yang pronoun, ya. Kita pertama ke pronoun dulu. Oke. Pertama, untuk membahas ini soal-soal ini, coba saya minta coba kita lihat di sini. My brother is an architect. My brother is an architect. Something designed my house. Ya. Ini ada design di sini. Design it. Ini adalah bentuk dari kata kerja. Verb. Ini adalah kata kerja bentuk 2 ya, karena ada designed. Nah, kira-kira ini tuh jawabannya apa? My brother is an architect. Designed my house. She, he, they, you. My brother ini kita lihat ke sini. My brother ini kan laki-laki. Jadi jawabannya adalah he, ya. Okay, next. We want to arrive before dinner. Kita ingin tiba sebelum dinner, but flight was delayed. Nah, di sini ada kata-kata flight, penerbangan was delayed. Nah, kira-kira di sini apa isinya? It's ours, atau your gitu. Jawabannya yang gimana? Oke, kita ke sini dulu. Oke, saya sudah buat pembahasan. Di sini adalah jenis-jenis dari pronoun yang biasa kita temukan dalam kalimat my brother, we, you, and the students, dan banyak lagi. Ini adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti yang kita bisa menggantikan nama atau subjek dalam sebuah kalimat. Di sini ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, I, you, they, we, he, she, it ini adalah subjek dalam bentuk pronoun dalam bentuk subjek, ya. Pronoun sebagai subjek. Karena kenapa subjek? Subjek itu adanya di depan, ya. Kalau objek adanya di belakang. Kita bahas subjek dulu. I, you, they, we, he, she, it. Nah, kalau I, you, they, we, he, she, it, kita kasih contoh gini. I am the visitor, gitu. You are the main actor. He is one of my friend. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menempatkan bagaimana menempatkan is, are, atau am. Nah, sepertinya kalian sudah paham juga. Ini sangat dasar sekali. Ini adalah to be, ya, is, am, are. To be itu ada is, am, are, do, does, dan juga did. Nah, did itu digunakan pada bentuk past tense, do, does, did, makanya kita gabung menjadi did. Nah, tapi ini digunakan dalam past tense, ya. Kita bahas sekarang yang ini aja. Kalau to be-nya is, am, are itu digunakan untuk menemani, ya, untuk menemani kata kerja bentuk ing, ya, kata kerja bentuk ing, dan juga kata sifat, ya, atau kata keterangan, kata sifat atau kata keterangan.
itu ditemani oleh is MR ya. Jadi bagaimana penggunaannya is MR ini? Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Kalau yang menemani kata kerja ya, kata kerja bentuk ing nih. Jangan I mulu deh. Anita ya. Anita is working, sedang bekerja at that office. Nah, gini ya. Anita sedang bekerja di office itu. Tuh. Di office itu. Oke, ini to be yang menemani kata kerja bentuk ing. Ada ya to be menemani adjective. Tahu kata sifat. Contohnya apa? Contohnya my father is responsible with his job. Nah, my father is responsible with his job. Responsible di sini bukan kata kerja ya, melainkan ini adalah adjective atau kata sifat. Makanya di sebelum kata to be is ini menemani si kata sifat. Kalau tidak ada kata sifat, contohnya ditutup ya, my father responsible with his job. Nah, ini salah ya, karena adjektif selalu ditemani dengan to be ya, tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya my father maka is, kalau subjeknya you maka are, kalau subjeknya I maka am, seperti itu ya. Nah, selain itu to be juga menemani kata kerja bentuk 3. Contohnya gimana? Kan kalau it kata kerja bentuk 2, at kata kerja bentuk 3 eaten, ya enggak? Nah, kita kasih contoh di sini gini. The ice cream is eaten by my sister. Nah, the ice cream, es krimnya is eaten. Nah, ini kan di sini kata kerja bentuk 3 by my sister. Maksudnya is eaten ini apa? Dimakan, artinya dimakan. Ya, artinya dimakan. Es krimnya dimakan oleh adik saya. Nah, kalau mamanya kalian di sini tanpa to be, the ice cream eaten by my sister, artinya akan berbeda. Artinya yaitu es krim yang dimakan oleh adik saya gitu. Tapi kan di sini kita kasih is, maka artinya es krim dimakan saja, tidak yang di. Oke, paham ya? Atau kita kasih contoh lagi. The snowball is made by apa nih ya? Powder. Nah, ini. The snowball ini apa? Bola salju ya. Bola saljunya is made dari kata made ya. Bola saljunya dibuat oleh dibuat dari ya ice powder ini bubuk es gitu ya, bubuk es seperti itu.
Nah, ini adalah penggunaan to be setelah pronoun tadi. Ini pronoun nih. Anita kan she, my father kan he, the ice cream eat, the snowball eat. Oke, kita back ke sini. Nah, contoh lain ada, kita lihat contoh ini. They do show their project. Mereka menunjukkan project mereka. Nah, ada do dan does di sini. Pemakaian do dan does juga digunakan hanya untuk pada simple present tense saja, ya. Ayu, Dewi pakainya do, he, she, it pakainya does. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Do they play the game? Gitu. Do they play the game? Gitu. Kalau mamanya ini pakai is gimana? Saya ganti menjadi is. Is they play the game? Nah, salah ya. Do dan does ini digunakan untuk to be pada present tense, ya. To be pada present tense yang menunjukkan keseharian gitu. Kalau is MR tadi, kalau ini kan menunjukkan apa tadi? Sifat ya, sifat atau adverb. Maka kalau do dan does ini kata kerja. Do they play the game? Nah, atau she does finish her homework. Dia menyelesaikan tugas PR-nya. Atau does she finish her homework? Ini nanya ya. Kalau nanya, do atau does-nya di depan atau is MR di depan. Apakah dia menyelesaikan PR-nya gitu. Nah, ada lagi seperti ini. They run through the valley every night. Mereka berlari melalui lembah setiap malam. Contoh. Atau kita menunjukkan we show our perform on Tuesday. Kita menunjukkan atau menampilkan penampilan kita setiap hari Selasa. Atau next, she studies English on Friday. Dia belajar bahasa Inggris pada hari Jumat. Nah, kenapa di sini saya pakaiin es? Kenapa enggak seperti mereka run aja, show aja? Kenapa di sini she ini saya pakaiin es? Kenapa? Kita naik ke atas ini. Ya. I, you, they, we hanya menggunakan verb saja. Ya, verb 1 atau verb 2 gitu, terserah bentuk waktunya. He, she, it harus ditambah s di belakang verb khusus untuk present tense, ya, khusus untuk waktu sekarang. She studies English on Friday. Atau my father go fishing on Sunday. Ayahku pergi memancing pada hari Minggu. Nah, ini adalah penggunaan dari subject, pronoun as a subject. Nah, di sini pronoun possessive pronoun, tapi possessive yang possessive adjektif ya. Nih, kita lihat di sini. Nah, di sini possessive adjektifnya kayak gimana? My, your, their, our, his, her, its. Kalian harus hafal ini, hafal di luar kepala. Contohnya, my car, your shoes, their homework, our class, his colony, her novel, its size. Maksudnya apa? Menunjukkan benda ini punya siapa. My car kan mobil saya, your shoes ini sepatu kamu, their homework tugas mereka, our class kelas kita, his colony koloninya, novel novelnya dia perempuan, its size ukurannya. Nah, berarti ini semua adalah bendanya, tapi ada yang punya siapa? My punya saya, your punya kamu, their punya mereka, our punya kita. Oke. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita ke nomor 2 nih. We want to arrive before dinner. Kita ingin tiba sebelum makan malam. Tapi flight ini kan penerbangan ini noun ya, sama seperti ini, noun. Berarti tapi yang dimaksud ini apa? Penerbangan.
penerbangan ini kata benda kan, dia dalam bentuk benda, maka jawabannya adalah oke, kita merujuk kepada we-nya sini. We, kalau di sini we kita, maka penerbangan itu berarti penerbangan punya kita, penerbangan punya kita. Di sini kepemilikan berarti our. Nah, kita bisa jawab di sini adalah our. Kenapa jawabnya our? Karena di sini ada flight, kata benda, noun, dalam bentuk noun. Nah, kalau pronoun yang sebelum kata benda, maka adalah my, your, their, our, his, her, dan its. Untuk tahu apakah ini my atau your atau their, maka kita lihat di sininya, di awal dia sudah bilang we, maka di sini adalah our. Ya, paham ya? Oke, next, nomor 3. This dictionary are, nah, yang mana nih? Ada lagi nih, yours, your, ada lagi kan yourself atau you. Nah, kita lanjut ke pronoun, possessive pronoun ya, possessive pronoun yang setelah to be. Contohnya gini, kalau tadi my book, maka di possessive pronoun menjadi the book. Kebanyakan u. The book is mine. Gitu ya. Kalau tadi my book, maka di possessive pronoun menjadi the book is mine. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. My car. The car is mine. Their class. The class is theirs. Lihat nggak perbedaannya? Their class. The class is their. My book, buku saya. Buku itu punya saya. My car, mobilnya adalah punya saya, ya. Punya saya. Ini maksudnya mine, yours, theirs, ours, his, hers, dan its. Ini adalah punya. Punya saya. Mine, punya saya. Yours, punya kamu. Theirs, punya mereka. Ours, punya kita. His, punya dia laki-laki. Hers, punya dia perempuan. Its, punya itu bentuk kata tunggal atau kata benda atau bentuk tunggal. Contohnya ini, this book is mine. Buku ini punya saya. I found yours. Saya menemukan punyamu. Saya menemukan milikmu. Nah, intinya udah punyamu gitu aja. Punyaku, punyamu gitu ya. Atau I found this wallet. Saya menemukan dompet ini dan ini adalah punyamu gitu. This project is ours. Project ini adalah punya kita. This pocket note is hers. Nah, buku catatan ini adalah punya dia perempuan. Nah, terakhir, that big green house. Nah, rumah hijau yang besar itu, ya. Rumah hijau yang besar itu adalah punya dia laki-laki. Seperti itu ya. Possessive pronoun, kepemilikan, maka maknanya punya saya, punya kamu, punya mereka, punya kita, punya dia perempuan, dan punya itu kata benda tunggal. Kita balik lagi ke sini. This dictionary are ... and the one is mine. Dan yang yang ini ya, the one ini maksudnya satu lagi ya, dan satu lagi adalah punya saya. Kita lihat di sini, yours,
apa yourself, apa you saja. Oke, benar, yours ya, yours, karena di sini ada are, maka ininya apa namanya, pronounnya adalah yours ya. This dictionary are yours. Nah, kamus ini adalah punyamu. And the one is mine. Dan satunya lagi adalah punyaku, gitu ya. Next, you should go to Jakarta. Kamu harus pergi ke Jakarta. Titik-titik to meet the client. Ya, apa nih? Kamu harus pergi ke Jakarta to meet the client. Apakah herself, ataukah yourself, ataukah yours, ataukah herself. Di sini ada dua herself ya. Yang mana? Nah, kita bicara tentang possessive reflektif ya. Possessive reflektif itu maksudnya apa? Kalian pronoun reflektif pronoun ya, kata ganti kata ganti refleksi gitu ya. Contohnya kalian pernah dengar nggak myself gitu, yourself gitu, their selves gitu, our selves gitu, himself gitu, her self atau itself. Nah, ini artinya apa? Kalau kalian pernah mendengar katanya, pasti pernah. Myself, oleh saya sendiri ya, saya sendiri. Yourself, artinya nih ya, saya sendiri gitu. Yourself, kamu sendiri. Their self, mereka sendiri. Ourself, kita sendiri. Himself, dia laki-laki sendiri. Herself, dia perempuan sendiri. Dan itself, itu sendiri. Itu ya, itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Kamu harus pergi ke Jakarta titik-titik untuk bertemu dengan klien. Di sini ada kamu, maka kalau kamu sendiri berarti yourself ya, yourself di sini. Nah, nggak mungkin herself karena yang dibahas subjek awal adalah you. Sama seperti ini, subjek awal yang dibahas we, maka untuk possessive pronounnya, possessive adjektifnya adalah our, karena di sini we, nggak mungkin it's, nggak mungkin ini mungkin, tapi kan di sini ada flightnya, ada kata benda, jadi ini nggak mungkin ya, salah. Dan juga nggak mungkin you gitu, jadi jawabannya adalah our gitu ya. Nah, next, oke, saya bahas lagi contoh ini, mungkin kalian belum paham. Contohnya gini, she wash the car herself. Dia mencuci mobilnya, mobilnya gitu, dengan oleh dia sendiri gitu loh ya. Atau bisa ditambahkan di sini by. Dia mencuci mobilnya oleh dirinya sendiri ya. Atau di sini nggak usah ditambah by juga udah berarti itu sih. Dia mencuci mobilnya olehnya sendiri, berarti dia sendiri yang nyuci gitu loh, paham ya? Apalagi ya,
My father, apalagi nih, my father fix the car himself. Nah, ayah saya memperbaiki mobilnya olehnya sendiri gitu. Dengan dia sendiri gitu. Jadi dia memperbaiki mobilnya oleh dia sendiri gitu. Dia memperbaiki mobilnya tuh dia sendiri, si my father ini ya. Tergantung pada subjeknya apa. Kalau subjeknya adalah my father, maka di sini harus his karena my father kan laki-laki. Nah, contoh yang salah seperti apa? Contoh yang salah seperti ini. Susi finish the project. Finished. Susi finished the project their self. Nih, Susi finish the project their self. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena apa di sini ada their self? Kan di sini subjeknya Susi. Kalau di sini subjeknya Susi, maka di sini harus herself. Gitu ya. Paham ya? Di sini artinya saya sendiri, kamu sendiri, mereka sendiri, kita sendiri, dia laki-laki sendiri, dia perempuan sendiri, dan itu sendiri. Yang menunjukkan reflektif gitu loh. Jadi dia melakukan sendiri gitu loh, maksudnya gitu. Oke? Nah, sama seperti nomor ini tadi 4. Kamu harus pergi ke Jakarta sendiri atau kamu sendiri gitu. Kamu harus pergi ke Jakarta sendiri untuk bertemu dengan klien, maka you should go to Jakarta yourself, sendiri untuk bertemu dengan klien gitu ya. Nah, nomor 5 nih. The students are discussing. Nah, murid-murid sedang berdiskusi pelajaran. Tell ... that the time is over. Beritahu siapa? Beritahu dia nih, the students. Nah, beritahu the students ini bahwa waktunya sudah habis. Apa nih jawabannya nih? Ini jawabannya apa nih? Beritahu dia perempuan atau it atau them atau their. Nah, kita belajar tentang pronoun as a object ya. Pronoun sebagai objek ya. Kalau sebagai objek, maka bukan lagi I, you, they, we, he, she, it, tapi me, your, them, us, him, her, it. Contoh kalimatnya gimana? Gini. My father meet her in office. Ayah saya bertemu dengan dia perempuan di kantor. Nomor 2, we show the class to him. Kita menunjukkan kelasnya kepada dia laki-laki. Lanjut, nomor 3, the class has been cleaned by us. Nah, kelasnya sudah dibersihkan oleh kita ya. Next, do you think of me? Apakah kamu memikirkanku? Me, memikirkanku. Oke, next, what will you say to her? Apa yang akan kamu katakan kepada dia perempuan? Nah, ketika pronoun diletakkan di belakang kalimat seperti ini, meet her, to him, by us, of me, to her, maka berubah dari I menjadi me, dari you menjadi your, dari they menjadi them, dari our menjadi dari we ya, dari we menjadi us, dari he menjadi him, dari she menjadi her, dan dari it tetap menjadi it. Oke. Jadi salah sekali jika kalian tulis seperti ini. Contoh. What will you say to she? Nah, ini salah ya. Tolong jangan letakkan yang seharusnya di depan jadi di belakang, karena yang di belakang punya kata sendiri. Oke, kembali ke soal ini.
The students are discussing the lesson. Murid-murid sedang discussing the lesson, pelajaran. Tell, beritahu mereka. Ini kan jatuhnya mereka ya, karena studentsnya ada s-nya. Mereka. Beritahu mereka bahwa waktunya sudah habis. Nah, beritahu mereka yang mana? Jadi jawabannya beritahu mereka. Nah, subjeknya di akhir, maka jawabannya adalah pronounnya menjadi objek, maka jawabannya adalah beritahu mereka, them. Tell them that the time is over. Ya, gitu ya. Paham ya?